Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Qail. wabarakatuh. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalam ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratin mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bil ajril azim. Amma ba'd. Yang kita sama muliakan Alena Andre Gupta, Dr. Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, CMA, para hadirin wal hadirat wal mukarram sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari yang berberkah ini, insyaallah Andre Gupta bersama kita akan melanjutkan pengajian kita akan kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah di bayani ahkami wa hikamis shalah. Oleh karenanya, mari kita mempersilahkan kepada Andre Garuta untuk memulai pengajian kita. Al-an, pada tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu mukhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wafiqna bisolihil a'mal wal akhlaq bihasad hadzal kitab al-mubarak. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyati wa jisadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wa khidmati wa zawatana bi ta'atuki bi nuril ubudiyah birahmatika ya zal jalali wal ikram wa ya akramul akramin. Insyaallah malam ini kita teruskan pengajian kita yang terkait dengan kitab Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah yang ditulis oleh Guru kita dan diwariskan kepada kita semua. Kita langsung saja, kita sudah masuk kepada bab al-bab as-sani, bab awal sudah selesai. Terakhir kita membaca tentang wudhu. Mudah-mudahan kita kembali meneliti ulang, pelaksanaan wudhu yang diajarkan oleh Andre Gurita mengikut kita punya mazhab, mazhab Imam Syafi'i. Sekarang ini al-bab tsani, bab yang kedua, watunna sempajangnya. Ini pun sebenarnya tidak terlalu sudah biasa kita dengarkan, watunna sempajangnya. Maka dari Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Terang, jelas. Wajib sempajangnya angker itu masa risinina tahu. Masa risinina tahu mata poe perlu. Artinya bukan yang dimaksud itu sempajang 5 waktu lah. Perlu sholawatul khams. Jadi kitaban artinya fardu
sudah ditetapkan. Nah, jadi termasuk apa namanya dalil yang kuat bahwa sembahyang waktu itu adalah wajib mauqutan ripake waktu. Artinya ada waktu-waktu tertentu. Ya, tidak boleh kita sembarangan ya melaksanakan. Jadi ada waktunya. Sebabnya Isra Mi'raj, Malaikat Jibril mengajar Rasulullah ya 2 kali sembahyang itu sembahyang zuhur sampai subuh, kemudian sampai zuhur sampai subuh lagi hari kedua. Pertama awal waktu, yang kedua akhir waktu. Jadi mutawatir ya jelas waktu-waktunya itu. Cuma sekarang ini mungkin dialihkan dengan jam ya, ataupun apa namanya bukan lagi melihat ya seperti matahari di mana ya, itu relatif yang menentukan itu adalah perputaran waktu ya jam kita dikatakan mengkutan dipakai waktu. Nah iya waktuna ya, waktuna sempajangnya ia nari itu makadai kung Allah Ta'ala akimis sholata tarafain nahari. Kenapa hilang? Ya. Akimis sholata tarafain laili wa zulafan minal laili. Ya. Tarafain nahari kan. Wa zulafan minal laili. Ada juga akimis sholata liduluki syamsi. Ya. Wa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tuzhirun. Nah, jadi ayat-ayat yang disebutkan ini memberikan isyarat kepada waktu sembahyang. Dan niat tertongan nih sempajangnya ya akimis sholat. Tertongan nih sempajangnya Muhammad. Riduai capak nasoy tarafain nahar. Ditanya lah Allah gue. Tarafain nahar. Ya. Agero capak nasoy ro subuh si bawa as-sarai. Jadi sepanjang subuh dengan sepanjang asara. Dan nia cek dek boleh riwan nia zulafan minal lain. Cek dek boleh riwan nia. Karena mengharibi si wabah isai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam Al-Quran pun ya ada waktu sembahyang. Cuma tidak artinya tegas. Ya, dia hanya isyarat tarafain nahar wa zulafan minal lail. Tarafain nahar ini apa namanya? Subuh si bawah serat. Zulafan minal lail. Magharibi si bawah isya. Dengan sama loro. Loroe maka itu sih akimis sholata lidulu kisyams. Ketongan ni sempajangnya polesan ni mata nasoe. Ya, gangka arawena.
sembahyang loroi. Jadi ini yang Guruta dia coba memberikan isyarat dalil Al-Quran tentang waktu-waktu itu. Yang biasa kita dengarkan itu bahwa waktu sembahyang itu di dalam hadis. Ya, tapi yang Guruta di sini dia coba memahami 3 ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa memang dalam Al-Quran pun bahwa sembahyang itu 5 waktunya. Wa subhanallahi hina tumsun. Pacing ni kuang Allah Ta'ala riwattu mawannimu Nania riwattu subuhmu. Ya, wani sebawa subuh. Hina tumsun wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardh. Dan niya na kunay po ng Allah Ta'ala papujiri lang nan niya ritanay. Nan niya riwattu arawin nan niya riwattu ang kamu yesoy wa asyian wa hina tuzhiru. Jadi seakan-akan ayat ini mengandungi 5 waktu sembahyang. Satu ayat kesimpulan dalam surat Rum ayat 17 dan 18. Ya, jadi kita diajar oleh guru kita mengenai waktu-waktu sembahyang itu melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Yang banyak dibahas dalam penulisan sembahyang ini terkait waktu sembahyang itu langsung masuk kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di guru kita tidak, dia masih bukan Al-Quran dulu, baru hadis. Nanapan nesai panguluta Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ripat kilorie hina tumsuna. Ya, jadi menurut pemahaman dan kita, ya, sahabat Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, yang dimaksud hina tumsun dalam ayat di atas, ya dari itu sempajan mengerti si bawah sempajan isai. Ya, hina tumsun. Ya, waktu apa namanya ini? Waktu petang. Apa namanya? Mulai malam. Ya dari itu sempajan mengerti dia sempajan si bawah sempajan isai. Ya tosi nafak kilorie hina tusbihun. Ya dari itu sempajan subuh. Dan nyari pak kilorie lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tuzhirun. Ya dari itu sempajan sarais ya tosi pak kilorie hina tuzhirun. Ya dari itu sempajan loro. Jadi sini ayat, kalau tadi ada beberapa ayat menunjukkan sembahyang waktu itu. Kemudian satu ayat terakhir ini. Saya melihat kajian Andri Gurupta ini ya termasuk artinya jarang ditemukan di kitab-kitab turas. Andri Gurupta mungkin beliau mengkaji dalam kitab-kitab tafsir yang terkait dengan fikih, tafsir Al-Qurtubi. Jadi mungkin beliau melihat di situ. Karena kita jarang mendapatkan penulisan tentang waktu-waktu sembahyang ini dikaitkan dengan ayat-ayat sembahyang waktu. Artinya satu inilah. Jadi kita terutama ke ceramah ini ya bagus sekali digunakan
karena berdasarkan dengan ayat suci Al-Quran. Pakuni rau sana ayat penesaingi wattuna sempajan 5 waktu. Ayat si hadis na nabita ya nabi itu hadis na kesuan beguruta Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi. Ya, ribetuan Basaugi nama kedai. Jadi hadis panjang. Jadi nama tuang ini guruta. Naimangi Kak Jibril. Nah, ini waktu napura Isra Mi'raj. Naimangi Kak Jibril risese na baitullah wek kedua makuling. Ya, napas sampajan loro Kak riwatul lesanna mata nasoe dan nia napas sampajan asara Kak riwatuna pada padana masih lampe na waju-wajue. Ya, itu ukuran-ukuran lama lah, dan ini yang dipahami oleh masyarakat kita dulu. Sewa-sewai, karena pada ni waju-waju na sewa-sewai. Ya, lampe nah. Nenia napas sempajam mengeribi Kak, riwat tu bukan atau mapuasai. Karena waktu na labu soy. Dan nia napas sampaja isa Kak, riwat tu lenyak na pajang macelai. Ya, ini sudah masuk malam. Tak ada lagi pajang macelak. Ini ada apa namanya itu warna merah. Ya, di sebelah barat. Dan nia napas sempaja subuh Kak riwat tu haranna nih mandri minum tahu mapuasai. Ya. Aga pajanna isi napas sempaja loro sih Kak riwat tu mapada-padanna waju-wajue sewa-sewai. Karena capak na watuna loroe. Di akhir tadi. Yang pertama awal waktu sembahyang dulu, yang kedua akhir waktu sembahyang dulu. Dan nya napas sempajang asara sika riwat tu engkana waju-waju na sewa-sewai malepi dua. Ya, karena melon mangaribi malepi dua. Ya. Napa sih napas sempajang mangaribi sika riwat tu bukana na tahu mapuasai. Waktu ya bukan anak terpadamu karena mangaribi kecil deh waktu na. Dan dia napas sempajang isa sika riwat tu telunna tawa telunna ya rega tawa duanna ya wenni sempajang isa. Nah, jadi bisa diakhirkan. Nana napa sih napas sempaja subuh Kak riwat tu pajen ya pajarenge agar wattuna purana mas sempajang hilin ni Jibril lau riya makada Muhammad ia nai wattuna sempajanna nabi-nabi angkai riurumu. Ya, jadi waktu itu sama dengan sembahyang nabi-nabi sebelumnya. Jadi palawanganna pamulanna na capak na watue watimanan riun-rui mas sempajang sangadina palawanganna sempaja subuhe na sempaja loroe. Ya, jadi waktu mas sempaja loro ki sempaja subuh ki nareko liwa ni waktuna walaupun belum masuk zuhur. Ya. Taniana waktuna hasilnya waktu silenderna. Ya. Ikalamani asenna. Ya, ikalamani. Tenang kata ikalamani asenna. Karena kata masampaja subuh makin ruwele. Ya, sampai sudah terbit matahari baru bangun
Nah, jadi bukan lagi sembahyang subuh namanya itu. Nah, ikalai. Nah, sahabat tanya watuna. Ya. Makuniro anasana watuna sempajan 5 waktu. Nah, jadi saya kira ini tidak perlu penjelasan panjang. Nah, karena ini sudah menjadi eh, amalan kita dan sudah diamalkan selama ini. Ya, apalagi sekarang ini sudah ada waktu-waktu tertentu, itu na perlu loki kemataan nasoe, mite paju-pajue, ya mite celak na agak senaro mata soe riorai, ya dia na perlu. Itu yang terkait dengan waktu sembahyang. Nah, yang penting di situ kan dalil-dalil yang digunakan oleh Andre Gupta yang terkait dengan waktu-waktu sembahyang. Al-babu salis bab yang ketiga al-azan. Bangi. Bangi. Ya, bang. Jadi bangi ya roh, karena pengumumannya bang pengumuman. Nah iya riasanya azan yang dari itu apa isengnya nasaba uh, lapalemat tentu tampu masalah-masalah uh, tampu masalah-masalah akad direnge eh, ada masalah-masalah engkana ya akidah ini tidak mungkin ya ri engkana pungala ta'ala puang sewade sepengurusan na punai tampu masalah-masalah akih akimi riang kana pungala ta'ala hanya la ilaha illallah. Jadi azan itu dimulai Allahu Akbar la ilaha illallah ya. Dan nia hari piasri nah iya asurunganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kueto pa at tampai lau pasilin neringi sampajange kan renge pat tampai pulabai upuk mandan menge ya pulabai upuk mandan menge na tatampu na rilalena ye bange dua telu pasalan. Jadi azan itu sebenarnya ya merupakan apa isen ya dengan pengumuman ya, bahwa ya, akan dilaksanakan sembahyang tertentu asar maghrib dan seterusnya. Faslul awal sabakna naria parentang bange na niya kamay. Sabakna naria parentang karena diperintahkan. Jadi ini kenapa ada azan gitu maksudnya. Kenapa ada azan? Ya, ketika kita mau melaksanakan sembahyang. Ria parentangi bange rilalena tau mamulange pole rihijrana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Ya, jadi tahun pertama ya, alek dapuran na Nabi. Na iya sabana turung pekugi na pauwe panguluta nafia. Paupole ri panguluta Abdullah ibn Umar makadai angkay mero panguluta sahabae. Riolo pada madepungan na untuk pada madepungan untuk bicara mapaisengengi ya utama na watue ya apa yang kira-kira kita
lakukan supaya orang secara umum masyarakat bisa mengetahui kapan waktu sembahyang. Nangka saya sana maka singengi tete lonceng ya ketok-ketok ya pada toha ketok-ketok Nasrani. Ya, jadi ada yang berpendapat ya kita seperti agama Nasrani aja. Kita ada apa namanya lonceng, kita pakai lonceng. Engkau saya sana maka ada poni kota rompe. Ini riwayat. Ya, poni kota rompe. Jadi pakai trompet. Ya, pada toha tarompe na Yahudi. Jadi nilai macet ko agama lainnya. Ya, ko agama lainnya. Engkau maka dah topatu api. Dicopok na bulu na ita uwe. Matuliri. Kagin ka api. Ya, pada agama Kesnaro. Kato agama mapakaro. Ya. Nade gaga masih nasi tujuh nabita. Tero nabita ya de gaga. Macet tiga ko sarani, macet tiga ko Yahudi, macet tiga ko agama na sa kasana istilah Zoroaster ya pas sompapi ya de namelo nabita. Aga tepamakada ni panguluta Sayyidina Umar. Dan panguluta Sayyidina Umar beri pandangan. Beliau mengatakan, awala tab'asuna rajulan yunadi bis shalah faqala Rasulullah ya Bilal kum fanadi bis shalah. Jadi panguluta Umar waktu itu memberi penjelasan sebab tidak ada solusi yang diterima Rasulullah. Jadi Nabi kita Sayyidina Umar aga dek garo napudangin na bita aga dek garo musuro si ditaw mangbirang isang pajangnya karena gorabawan ni makalutuna ni masampajan ya nakada na suruna kung Allah Ta'ala Bilal totono muang birang isang pajangnya kalau mapamulang kapang Ripautuhi oleh di Panguluta Abdullah ibnu Abdirabbi Makkadai Majapur itu naitai alena rilal patindro maguliling tetel lonceng na riutanai risidie tahu Makkadai Abdullah aga maelo mugaukangi loncengnya nipin Abdullah bin Abdurrab bin Nabi ya maelo go balui maka de panguluta Abdullah maelo teritete ya untuk mangobirang isang pajangnya maka de yero tawe afala adulluka ini lalakindrona ya nipin Abdullah tadi afala adulluka ala ma huwa khairum min zalik ya adega mumaelo utiroan masarode cengi pa na iya loncengi karena kan lebih kesipak ya fakultu lahu bala jadi maka dana asan Abdullah waktu dalam irulanan ya jadi maka dani bah madeceng ya maka dana iya ro tahuwe ya tahuwe puada makada kuala takule puada ni makada jadi nasuruh baca ya kena nasa mau baca na reko muli itu masam pajan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah turi capak nah la ilaha illallah ya sama dibaca ya kita
Nappa ni nasuro iya rotawe, may nappa si makada, nareko mukama ni, nareko melon mukama, melon tetong sempajangnya, kalau sudah mau lakukan sembahyang, tadi ini peringatan pertama. Ya. Jadi kalau kedua sudah mau didirikan sembahyang, maka ini yang kamu baca Allahu Akbar itu juga ya cuma ada sekali dua kali, ya, kemudian ditambah lagi kada mati sholat ada tulisan Pak. Sebagaimana yang ya, telah kita maklumi bersama. Agar waktu peset dinna ya, ele ini launi biritayang inabita nipinna. Aga nakada na nabita sallallahu alaihi wasallam innaha la ru'ya hakun insyaallah. Ya, innaha la ru'yan hak. Fakum ma Bilal wa ulki alaihi ma ra'aita falyu'azzin bihi fa innahu anda sautan minka. Ya, jadi waktu yang kalingan nabita yero ni Piero ya malaporo sabero kawero na laporo iko nabita makada unit piring pak guru kak mau pakai ya pemelo yang uli kesempajangi ini yang kita baca ya pemakaran nabita majapur itu nigi tongat-tongan ya, insya Allah yokkan usibawa Bilal rupanya ada yang kehilangan di sini nih. Boleh nanti diperiksa. Ya. Indah, patutnya majepunnar itu nipin itu ya nipi tongan-tongan. Majepur itu nipi tanya niji. Majepur itu nipi ya nipi tongan-tongan. Insya Allah. Coba ya nipi kue tanya niji nipi. Nyokkan si bawa Bilal. Pakum ma Bilal. Muka guruan ngiri itu ya anu kita jadi nasuruh ni Abdullah roh ada pak guru ni Bilal ya supaya nabacai taroi nang birang karena macam punar itu Bilal macam no isa dan na yaiko anda sautan mingkan jadi orang maka singit bang ya macam no isa dan ya, yang bagus suaranya aja nero bagai senam apa tuh ketue di semak kedangan apa bang ya maka kan karena ada pembesar suara yang picu sadana tahu betul betul melupo cuma memang agak beda lah kalau memang suara itu agak jernih ya, menarik bisa apa namanya merangsang ke kesedihan ataupun ke irama yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Nabi takwe biar penjelasan Pak Guri Bilal sampai itu Bilal maka sisa dan ya, biar media yang azan aja nanaiko ya sekalipun kamu yang mimpikan tapi ajarkan kepada Bilal itulah sedikit ya, sejarah tentang azan. Nah, kadana pangulut Abdullah jadi launa Pak Guri Bilal. Agar waktu banna na Bilal na yang kalingan ni pangulut ta Umar ribolana. Jadi waktu na bang ya na baca nero bang nero naro nanipi ini yang kalingan Umar ribolana. Atau pemesu na rendrengi pakambana lauri nabita makada. Ya. Makada walladhi ba'atsaka bil haq. Jadi nakudangi nabita Umar. Waktu na yang kalingan ro bang nero ya tapa mesu ya joka ya. Ini tersisa nabi kita makanya walladzi ba'atsaka bil haq laqad ra'aitu misla alladzi ura nangka pongala ta'ala lanti eko ya suro Muhammad tonga-tonga majepu
Iya, iya, ya iya. Jeppu iya nas pangutoman unit pitoi pada Tuhanan iya bola. Karena karena panggulta uman dan pitoi mapakwaro. Pak guru tumpang pada Toha Abdullah. Jadi dua nih sahabat bertanaman itu. Ratoni na pandesan na dita makade innaha laru'yan hak. Itu nih pitung atau. Jadi ini merupakan apa namanya riwayat yang sahih dan terkait dengan azan itu. Tapi kita harus tahu bahwa azan tamat itu bukan fardu, ya. Itu adalah sunnah, sunnah muakkadah, malaga na patu-patukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Kita baca lagi sedikit apa namanya ini. Karena ini masih terkait dengan azannya. Kalau direnna banginannya kamu hanya kemuliaannya. Nah, kita sudah tahu bahwa dari sudut hukum itu hukumnya adalah sunnah, ya, bukan wajib. Kalau direnna banginannya kamu cuma ada ulama yang mengatakan nah, kalau di masjid ya apa itu ya boleh dikatakan wajib, diumumkan, diazankan supaya masyarakat bisa mendengarkan waktu sembahyang itu. Alat direnna banginannya kamu ya. Ware iri rampe alat direnna bange ya. Pak bange ri siagai egana hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala law ya'lamun nasu ma fil azani والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Ini hadis yang jelas ya maknanya tena Rasulullah suruh na kung Allah Ta'ala magkari bining na isangi tawe alat na engkay ribange ya alat na engkay ribange na niya rijiji mamulange ya sembahyang jamaah naluru de kesempatan na lolongan isang adin na rilotreipi karena yadakan apa namanya lotre na lebirengi dari lotre artinya dia mau supaya dia dapatkan saf yang pertama. Begitu kelebihan saf yang pertama. Nanya beneng naisangi alat direnna jok kadeniarie artinya jalan di subuh-subuh hari pergi berjamaah musti nakabet-betangi mereka berlomba-lomba. Abinenge na isangi alat direnna joka pajeng-pajengnya ya. Mupa na niya subue na majepu hadireki ya kalaman na madubecu ya madubecu ini artinya merangkak becu lah tahu huma walau abua. Artinya begitu pentingnya ya hadir ya, di sembahyang jamaah terutama saf yang pertama sembahyang isya ini waktu malam, kemudian sembahyang subuh ya, waktu subuh ini yang disebutkan semua kemuliaannya
sehingga bisa di lotre saja. Nah, diadakan persaingan, maka mereka pun begitu. Tapi itu tujuannya artinya begitu pentingnya ya, kita melaksanakan sembahyang pertama secara jamaah. Satu hadis lagi an Muawiyah taqala sami'tu Rasulullah yaqul al muazzin atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Nah, ini kemuliaan orang yang berazan, yang melakukan azan. Wen kalingai surona puang Allah Ta'ala maka dah na iya pak bange al muazzin pak bange iya na kami na malampe ya tiga gue malancang ya. Malampe atau malancang ini maksudnya matahari malancang alonna resokiama artinya punya kelebihan kelak di kemudian hari. Oh boleh an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi qala allimni aw dullani ala amalin yudkhiluni al jannah qala kun muazzinan qala la astati qala kun imaman qala la astati qala kun bi izail imam. Jadi populer di pangulut Abdullah ibni Abbas maka dai boleh sesuai tahu karena engkau saya tahu mengulur nabita makutana makada tapak guru lalo kak aja lo kak sewa amala ia maka putamai kak surga. Jadi apa kira-kira amalan yang bisa saya lakukan sehingga saya masuk surga? Kita ditanyakan kepada Rasulullah. Maka di nabita engkau kopabang ya, jadilah kamu muazzin. Nah, jadi muazzin itu ya dijamin masuk surga. Yang kita pahami dalam hadis ini. Maka dek gaga pakuleku. Dek nama raja sadakku, dia nama Cenno, dia nama Gesing. Ya, maka dia nabita ancaji imako. Ya. Kalau dia nama Gesing, atau dia nama Cenno mau pumaga karo ancaji imako. Ya. Artinya kuasai baca Quran ini seperti kemancajimat. Ya, maka dek pakuleleku, dek gaga pakuleku. Ya, dia tulis pak, kurang apa laku barang. Dia bang ngaji. Ya, maka dia senabita angkat kau boleh pembantu imam. Ya, tapi kau laporan hadis saya fakun bi izail imam, bi iza al imam. Itu angkat kau ke macawe boleh kui mangi. Ya, batu sen digurutan batu ini angkat kau balik pak bantu imam betul nah. Macam pak bantu kau tuh macawe. Ya, jangan terlalu jauh. Ya, kamulah. Jangan kalau bahasa kita sekarang ini jadilah apa namanya orang-orang yang menguruskan masjid itu. Kalau kamu mau masuk surga, kamu tidak bisa jadi muazzin, jadi Bilal, jadilah imam. Tidak bisa jadi imam, ya jadilah pembantu imam di situ. An Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu anha radhiyallahu anhu qala Rasulullah yadur rahman fauqa yadil muazzin wa innahu la yukfaru mada sautihi aina balak. Jadi saya di hadis napasu pangluta Anas bin Malik makadai suruh na kung Allah Ta'ala na iya pamasena patulunna puang pamaseye ya kung Allah Ta'ala engkai riasa na ulun na pabangi. Itu mulianya ya orang yang menjadi muazzin. Nama jepu riak dan pengengi dosa nari itu
silampe sakdana ya pegi letu yero sakdana ro maega na asana na mengkalinga betana maega to ya dampen na kumala na yugfar mada sautihi aina wala karena ya dampen mana ngiro ya dosa-dosana ya kiki mundur letu yero sakdana ro Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-muazzinu yughfaru lahu mada sautihi wa ajruhu misla ajri man shalla ma'ahu. Popular di panguluta Abu Umamah maka disuruh na kung Allah Ta'ala na iya pa bange riadang pengenyi dosana silampe belana sadana. Na iya apalanna pada ya apalanna tahu naiwai si bawah sempajan. Berapa banyak orang yang di ini bersama sembahyang, disitulah dia mendapatkan pahala sebanyak itu. An Hilal ibni Yasafi radhiyallahu anhu annahu sami'a Muawiyah yuhaditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sami'al muazzin wa qala misla ma yaqulu falahu mislu ajri. Kemudian populer di pangulut Hilal majapur itu naing kalingai pangulut sa Muawiyah naing kalingai suruh na kung Allah Ta'ala maka nigi mengkalingay pabange na nabacay pada Tuhan na bacay na ibulangi ro kada Allahu Akbar kada Allahu Akbar surah la ilaha illallah surah la ilaha illallah. Biasa itu kalau hayya 'alas shalah ya la haula wala quwwata illa billah seterusnya. Baca itu punaiwi apalan pada apalan apa bange. Jadi dari pomelo punai apalan pada apalan apa bange. Katanya ki di bang, cuir apa wiro apa bange. Jangan kita duduk-duduk saja ya mendengar ya ikuti. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kunna ma Rasulillah faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah man qala misla ma qala hadza yakinan dakhala jannah. Nah, ini lebih apa namanya lagi? Nah, lebih meyakinkan lagi bahwa boleh dipanggul Abu Hurairah maka dah angkaki merosi bawa suruh na kung Allah Ta'ala agar nateton na Bilal bang ya teton ni Bilal bang agar waktu pajana na bang maka dah nabita nigi puadai pada Tuhan na bacai iya pak bang Bilal nasi bawen itu nasi bawai tentuan artinya yakin betul apa yang dibaca itu tamai surga jamin kita masuk surga. Saya kira sampai di sini saja dulu ya. Kita sampai di Al-Faslus Salis Al-Birna Doanna. Ya, terkadang juga ada orang yang tidak memberi perhatian kepada doa. Azan. Yang jelas kita ada sedikit dasar-dasar hadis ataupun ayat Al-Quran tentang waktu-waktu sembahyang dan termasuk kemuliaan kita melakukan apa namanya azan. Tapi kita harus beradab juga sekarang. Di masjid itu kan sudah ada bilalnya, ada muazzinnya, ada imamnya, ada imamnya. Jadi sepatutnya ya, kita jangan melampaui itu hanya karena membaca kemuliaannya ini ya, sehingga melampaui apa namanya tugas-tugas sholat. Itu namanya tidak beradab lah. Kita ya, umat Islam ini harus beradab walaupun ya terkait dengan ingin merampas ya, bagian orang. Ada orang terkadang imamnya agak lambat, langsung lompat. Padahal ada imam yang sudah tentukan.
padahal dia tidak dikenali. Yang bisa jadi imam itu adalah imam yang diridhoi oleh makmum. Itu sebabnya ada namanya imam rawatib. Ya, imam rawatib. Artinya imam yang disukai oleh makmum. Karena kalau makmumnya tidak suka imam, maknanya jamaahnya tidak sah. Sembahyangnya tidak ini kan, tidak punya pahala jamaah. Ya, karena dia benci kepada imamnya. Malah ada mengatakan yang tidak sah sembahyangnya. Sebabnya ada orang yang akan mungkin rasa kebenciannya tidak bisa dia hilangkan, ya akhirnya dia tidak pergi sembahyang jamaah situ, dia cari masjid lain. Ya, tidak bagus karena ada rasa-rasa kebencian, rasa-rasa kemarahan kepada sesama umat Islam. Padahal hanya hal-hal sepele saja yang tentunya tidak perlu kita permasalahkan. Itu sedikit tambahan lah. Setelah kita membaca ini pahala-pahala ini yang disebutkan oleh Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih terhingga kepada Andre Geruta telah mengaparkan bab yang kedua. Watun Sampajange dilanjutkan dengan pasal yang pertama, Al-Adhan, dan yang kedua, Labirana Bange. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada para hadirin wal hadirat yang hendak mendiskusikan akan materi pengajian kita pada malam hari ini. Yang pertama ada yang mengacungkan tangan, Al-Ustaz Syukri dari Biak. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi Pong, Ya. tentang azan ini, sebagaimana tadi Guru tak kasih pengertian, azan itu adalah tanda masuknya waktu dengan kalimat-kalimat tertentu. Ya. Tapi ini Pong, ada kadang fenomena di masyarakat kita. Itu azan itu, apakah memang itu azan itu khusus untuk panggilan sholat, atau kan di masyarakat itu biasanya azan juga itu di kuburan di saat mapasuru. Jadi itu masuk itu mayat, kemudian dimasukkan di liang lahat itu, kemudian azan dulu sebelum ditimbun. Ya. Kemudian juga saya ingat waktu masih kecil, kadang kalau ada angin angin kencang yang menakutkan begitu, orang tua bilang, ya kok azan, 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 ada azan semua. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada juga tradisi di masyarakat kita, eh, kalau naik rumah, ya, naik rumah itu di setiap sudut, 4 sudut, kemudian di posisi bola. Ya. Biasa juga kita dipanggil, yang pintar-pintar azan itu disuruh azan ketika naik rumah. Ya, jadi tapi saya lihat di situ di guru tidak ada dijelaskan khusus terkait dengan sholat ini. Ya. Bagaimana ini, Pong? Apakah memang ada dasarnya hal-hal yang dilakukan masyarakat? Terima kasih, Pong. Terima kasih. Kita langsung saja ya tentang fadilah azan ini sebenarnya. Yang disebutkan dalam kitab ini khusus terkait dengan sembahyang, ya, antara azan dan tapi dalam perkembangan azan itu dipahami juga oleh ulama kita yang memiliki keberkahan, yang azan itu itulah sebabnya keberkahan itu sudah menjadi tradisi, ya, termasuk masyarakat
ahli sunnah wal jamaah memang melaksanakan seperti itu. Kayak rumah baru. Tidak mungkin ada juga kalau beli barang-barang baru, beli mobil, motor, ya. Dan azan ini menurut pemahaman yang kita baca dalam Fadhailul Azan ini itu adalah ya, istilah dalam bahasa dulu sepatu kesetan. Sepatu kesetan itu sebabnya kita dari rumah baru kita azan di sudut-sudut ya, supaya setannya itu keluar, jinnya itu keluar. Begitu juga kalau umpamanya apa namanya ada hal-hal yang bahkan cobaan, kebakaran, azan, banjir besar, azan di rumah supaya jangan tenggelamkan. Itu semua sebenarnya adalah optimisme para ulama tentang keberkahan azan. Ya, keberkahan azan. Bukan hanya azan sebenarnya, termasuk bacaan-bacaan mulia ayatul kursi, Malam Reguta, Rahman Al-Ghazali itu termasuk Ashabul Kahfi yang dimanfaatkan. Dan ini sebenarnya tidak ada larangan ya, bahkan untuk apa namanya keselamatan kita di dunia. Termasuk azan yang biasa dilakukan, walaupun ini jarang, tidak selamanya menjadi tradisi umat Islam melakukan azan ya, pada orang yang mau dimakamkan atau dikuburkan. Yang umum itu adalah ya, azan ketika mau baru dilahirkan, supaya suara yang paling awal didengar itu adalah kalimat tauhid yang menjadi asas para ulama. Tapi semua ini sebenarnya hanyalah ijtihad ya para ulama yang tidak bertentangan dan tidak ada larangan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi bukan sunnah, tapi ini adalah tradisi. Nah, semua yang dikaitkan tadi, malah semua amalan-amalan bacaan-bacaan yang baik itu bisa digunakan ya, untuk mengambil keberkahannya. Termasuk saya katakan tadi, ya, suratul Fatihah, ayatul kursi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum iza zulzila qul ya ayyuhal kafirun. Itu semua bisa ya, dijadikan. Ulama membenarkan untuk kita jadikan sebagai pakaian ya, pakaian keselamatan di dunia. Yang kita tidak boleh mengatakan wah tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, itu adalah bidah. Enggak, ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah, tetapi ini adalah ya merupakan bacaan-bacaan mulia yang diambil dari Al-Quran. Secara umum memang ibadah lah kalau kita beribadah, tapi bukan ibadah tujuannya untuk ibadah untuk mendapatkan keberkahan. Dan itu jauh lebih baik daripada memanggil orang yang tidak tahu ya, bacaan-bacaan yang murni, yang bagus dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah, doa-doa yang masuk ya bacakan ya, itu lebih bagus. Para sahabat dulu ya, ada diriwayatkan bahwa mereka terkadang menulis ayatul kursi. Ini zaman sahabat ini, terkadang menulis ayatul kursi. Kemudian dikasih anaknya yang belum bisa membaca, yang kecil. Nah, dia bawa supaya tidak diganggu setan dalam permainannya. Itu ada riwayat seperti itu. Dan banyak riwayat-riwayat yang menggunakan bacaan-bacaan mulia ini. Al-Quran atau doa-doa masuk Rasulullah.
itu dijadikan sebagai apa namanya tulisan ya mungkin kata-kata azimat, nah kemudian dibawa oleh yang apa namanya yang tidak mampu membacanya, itu kalangan sahabat. Cuma karena ini sudah berterusan, sehingga walaupun kita ini yang banyak yang sudah pandai membaca masih menggunakan itu. Nah, banyak ulama kita menulis Al-Quran penuh baru disimpan di dadanya ya, supaya dia bisa kebal, ya, bisa pada waktu-waktu zaman gerombolan dulu. Ya, ada ulama-ulama kita yang menggunakan kayak disimpan di kantongnya supaya pergi apa namanya melawan musuh. Ya. Dan ada keberkahan memang. Ya. Orang tidak mengatakan ini beda, itu keberkahan. Dan itulah yang dimaksud secara umum wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Sebagai syifa, sebagai penyembuh dari penyakit dan sebagai rahmat. Nah, kita jadikan sebagai rahmat untuk supaya kita mendapatkan rahmat. Dan saya selama ini meyakini seperti itu. Cuma saya tidak menuliskan, artinya saya ajar anak-anak baca apa dan sebagainya. Baca pagi sore, baca pagi sore. Memang ada tuntunan-tuntunan yang memang dikeluarkan oleh ulama untuk apa namanya itu menjadikan itu sebagai satu apa namanya yang dikatakan tulak bala lah, atau bagian keselamatan lah. Dan itu saya kira lebih bagus lah. Tulisan kursi. Mungkin pernah dengarkan apa namanya riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini didatangi diminta ya kepada seorang bukan agama Islam ya, waktu itu, tapi dia juga pemimpin di satu kawasan, minta karena dia selalu sakit kepala, ya, ada sakit kepala. Jadi Umar ini dia kirimkan saja apa namanya songkoknya, ya kirimkan songkoknya ke orang itu. Setiap dia pakai songkoknya tidak ada sakit kepalanya, tapi kalau dia buka lagi sakit lagi, akhirnya dipakai lagi. Waktu itu dia periksa apa ada di dalam ini. Ya, di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja ada. Nah, itu riwayat mutawatir dari Sayyidina Umar. Ya, itu Sayyidina Umar juga memakai seperti itu. Dipakai di songkoknya. Dan saya kira banyak umat Islam kita sekarang ini ya memakai seperti itu. Ya, pergi berniaga dia tulis di sini. Mayyattaqillah Allah makhrajahu. Nah, disimpan di situ, disimpan di kantong atau di dompetnya. Ya, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Dan diajarkan oleh Nabi Buta sehingga ditulis, disimpan di tempat berasnya supaya berasnya tidak habis-habis, ya berkah. Nah, itu kan ada semua kita berisi dari Andi Buta. Jadi saya kira apa yang disebutkan tadi, ya Ustaz Supri itu memang adalah, ya, tapi itu bukan satu sunnah, bukan satu ajaran Islam yang baku, tetapi itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan saya kira ikhtiar itu apa namanya dianggap mubah, artinya dibenarkan, tidak dilarang dalam ajaran agama. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih banyak Pong atas pencerahannya. Kembali kami persilahkan pada hadirin wal hadirat, jika kiranya masih ada yang ingin didiskusikan pada pengajian kita pada malam hari ini, boleh bertanya langsung ke Andre Gurta atau kami bantu bacakan lewat media chat. Disilahkan, tafadhol.
Baik, iya, Bang. Ya. Mungkin sudah dirasa cukup. Oleh karenanya, kita persilahkan kepada Andre Gurta untuk memberkahi pengajian kita dengan barokah dari. Tafadhal ya, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bisma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. An tarzuqana 'ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah. تخريج العلماء القانتين والدعاة المسلمين والمربين المخلصين وجعلها منارا للعلوم الإسلامية وقلعة مامورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج للسنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيد وسدد دولة إندونيسيا كدولة مباركة بالتكامل والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم اجعلنا وجعل أبناء دار الدعوة والإرشاد من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفقهم جميعا لصالح الأعمال والأخلاق برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tak terhingga kepada Andre Gurta, demikian pula kepada para kita semua hadirin wal hadirat. Insyaallah semoga kita berjumpa di pengajian berikutnya. Billahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.